Angka tertingginya ada di permasalahan ekonomi ya, ada di 63%, lalu di 23% ada permasalahan perselingkuhan, lalu di 12% ada masalah KDRT, dan di 2% ini ada perselisihan atau mungkin ketidakcocokan begitu ya. Jadi kalau dilihat memang masalah ekonomi ini adalah masalah yang memang sangat-sangat utama begitu ya. Nah, Mbak Zoya gitu melihat atau menanggapi begitu ya, kita lihat nih pollingnya ada di 63% nih masalah ekonomi, walaupun sebenarnya kalau faktor perceraian di Indonesia ada banyak ya, mungkin KDRT sekarang lagi viral juga gitu ya, perselingkuhan juga lagi viral juga. Masalah ekonomi nih, menurut Mbak Zoya apa mungkin yang perlu dilakukan gitu ya oleh pasangan muda ataupun mungkin yang juga tidak muda lagi gitu ya sebelum memulai pernikahan, agar pada saat setelah menikah begitu mereka bisa saling berkompromi nih ketika berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Ya, kalau saya sih misalnya dalam memberikan advice ya, saran untuk persiapan pranikah, baik pernikahan pertama atau pernikahan kedua dan sebagainya. Paling penting itu sebenarnya ada dua hal kalau di urusan konseling saya, yaitu seks dan uang. Ya kan, kalau kita risih ngomongin seks, kita juga risih ngomongin uang. Nah, ini kan ada tanda tanya besar. Kenapa mau menikah? Ya kan, kita harus mesti nyaman bahwa sayang, utang aku tuh ada sekian, di kredit kartuku ada sekian banyak. Aku punya tabungan atau aku nggak punya tabungan, atau cara aku menghabiskan uang seperti ini termasuk sesepele, Mbak. Kalau misalnya juga gini. Oh, kalau aku biasanya di rumah yang ngatur uang itu adalah mamaku. Oh, kalau aku yang ngatur uang adalah papaku. Loh, kita yang ngatur uang siapa? Nah, ini kan juga bisa jadi, udah aku mau kayak keluargaku aja, kan keluargaku berhasil. Nah, kita harus bisa membentuk hal-hal seperti itu dengan versi kita sendiri. Ya, yang harus ngatur uang adalah yang paling bisa memanage uang menurut aku. Terus yang nggak terlalu bisa memanage uang bukan berarti angkat tangan. Ya udahlah, kamu aja lah yang manage. Abis itu saya tinggal minta aja. Itu juga nggak fair menurut saya ya. Harusnya yaudah pergi ke kayak Mas Akbar ini ya, gitu, belajar dong gitu. Because kita semua harus tahu bagaimana cara spending yang baik gitu, dan kita juga bukan berarti wah saya ngurangin kenikmatan hidup saya gitu, dan saya mengurangin culture keluarga saya. Udah bikin aja culture sendiri, tapi yang penting financially itu sehat. Karena buat saya nggak masuk akal kayak oh aku tuh pengen punya anak 4 gitu. Kenapa ya? Karena saat ini kebutuhanku oke. Pernah satu kali saya bilang gini, oke, kita iseng-iseng aja deh gitu ya. Coba bikin kayak Pampers tuh berapa sih kalau punya anak. Kalau misalnya nanti sampai dia minimal sampai kuliah ya S1 lah ya, berapa? Wah, sekian M, Mbak, ternyata iya sekian M pada saat ini. Gitu kan. Mungkin ditambah berapa? 3% ya Mas kalau inflasi. Dan inflasi 3%, 3 lipat sampai 5. 3 sampai 5% setiap tahunnya. Nah, hitung aja gitu ya, kira-kira oh nanti dia akan kuliah kira-kira 18 tahun lagi gitu. Kebayang nggak sih itu akan ada berapa? Nah, investasi-investasi seperti ini yang membuat kenapa kadang-kadang keluarga ricu dan banyak perselisihan, Mbak. Kayak misalnya kayak gini. Jadi punya ekspektasi tinggi banget sama anaknya. Seolah-olah anak itu adalah aset. Padahal kan anak itu bukan aset gitu. Anak itu adalah ya udah, itu adalah yang sesuatu yang kita kasih, dan kita juga harusnya unconditional love ya. Jadi saya mencintai kamu, tapi kamu juga nanti harus ngurusin saya kalau udah tua ya. Nanti semua invest ini akan ada, ya nggak bisa kan gitu. Sandwich kalau sekarang bilangnya. Transactional love jadi. Iya. Terus ya gitu, gara-gara generasi sandwich itu juga berarti adalah orang tua yang tidak paham finansial juga kan, dan itu menambah problem yang setidak-tidaknya saya hadapi di sofa konseling saya. Baik, terima kasih Mbak Zoya. Saya ingin menanyakan ke Mas Oleh Akbar. Banyak nih pertanyaannya Mas Oleh Akbar. Pertanyaan pertama adalah artinya menurut kacamata seorang financial expert begitu ya, bicara mengenai wah rezeki nanti akan datang kok, menikah aja dulu gitu kan. Ada yang disebut dengan rezeki pernikahan gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya begitu banyak sekali angka perceraian adalah karena ekonomi. Lalu selanjutnya adalah dalam rumah tangga ini ya, ketika ada case seperti ini, sebetulnya siapa sih yang lebih tepat untuk mengelola keuangan? Pihak suami kah atau pihak istri kah, atau pribadi seperti apa yang lebih tepat untuk bisa mengelola keuangan? Karena pada kenyataannya bisa saja mungkin istrinya penghasilannya lebih besar, suaminya lebih memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan gitu ya, atau mungkin sebaliknya, suaminya yang punya penghasilan lebih besar, istrinya punya kemampuan mengelola keuangan lebih baik. Bagaimana? Oke, soal masalah rezeki yang akan datang ketika pernikahan itu ya saya setuju. Kalau di rezeki itu dijemput. Dan pasangan itu tahu bagaimana cara menjemput rezeki sesuai dengan kemampuannya mereka. Ya. Kan bisa aja dari memperbanyak income. Karena sekarang dua
setelah menikah dia bisa pakai double income, istrinya bekerja, suaminya bekerja, atau masing-masing juga punya side hustle, atau masing-masing punya aset investasi yang bisa memberikan pendapatan tetap nanti kan, berarti kan bisa ada rezeki tambahan di situ ya. Tapi balik lagi kalau ini semua dijemput, kalau cuman berpikir rezeki ntar bakal datang, males-malesan kayak gitu ya sudahlah. Tamat sudah. Bisa, iya. Agak-agak deg-degan ya Mas ya. Deg-degan, cekcok nanti ujung-ujungnya bisa cerai juga di situ. Iya, Ngeri. kadang-kadang malah sampai berantem dan urusan KDRT itu nggak jauh-jauh dari sebenarnya ya ujung-ujungnya uang dari juga. uang juga. Mungkin bermula dari masalah ekonomi ya. Iya, dari situ bagaimana dia cari, terima. dia mengatur. Yang paling pondasinya sebetulnya kalau kita lihat di financial planning, ya kalau memang dia punya utang memang benar-benar harus terbuka satu sama lain, karena itu akan jadi pengeluaran wajib. Ya. Soalnya kalau nggak ada financial cheating kan. Betul, di situ nanti ketika dia punya utang, dia harus bayar cicilan, otomatis income-nya juga pasti akan kepotong untuk itu dulu. Nah sekarang bagaimana untuk rumah tangga itu bisa survive ke depan dengan income sekian? Yes, gajinya 10 juta, tapi dengan cicilannya 2 juta, bersihnya berapa di situ? Nah itu harus dipertanyakan. Nah soal siapa yang mengatur, suami atau istri yang pegang kendali, menurut saya yang pegang kendali harus mereka yang memang lebih melek soal keuangan dan memang bisa membedakan mana yang jadi kebutuhan dan mana yang jadi keinginan di situ. Karena kalau memang suaminya doang atau istrinya doang tapi dia nggak bisa membedakan itu, ya nggak wise juga nanti di keuangan rumah tangga itu ya. Oke, jadi balik lagi mungkin didiskusikan ya, itu atas kesepakatan bersama begitu ya, saling berkompromi juga atas keputusan itu gitu ya. Sekarang kita lihat lagi, sudah ada polling juga yang kami lakukan, ini menurut Sobat Cuan, mengapa orang memilih bertahan di suatu hubungan meski sudah jelas hubungannya tidak sehat atau korban KDRT ya. Tadi kalau Mbak Zoya sampaikan biasanya KDRT juga bermula dari persoalan ekonomi gitu ya, selain daripada mungkin cekcok gitu, tidak artinya ya banyak permasalahan lain. 30% kita lihat ada takut tidak bisa mencari nafkah. 22% percaya akan berubah. 48% karena anak. Wah ini menarik ya. 0% takut untuk bicara. Boleh tanggapannya Mbak Zoya untuk polling ini? Ya benar sih gitu ya. Tapi buat benar kalau yang udah punya anak hampir selalu saya temukan adalah alasannya anak. Kalau buat mereka-mereka yang memiliki alasan anak, saya cuma bisa bilang begini, bahwa jangan lupa bahwa anak itu adalah buah cinta ya. Jadi kalau ingin menyelamatkan anak-anak, selamatkan pernikahanmu dulu. Jadi kita mesti tahu nih first thing first seperti apa. Karena kayak misalnya di dalam pesawat aja pasti selalu harus dibilang, coba selamatkan diri Anda dulu sendiri, pakai ini masker oksigennya sebelum Anda menyelamatkan anak. Nah konteks ini juga bisa digunakan di dalam pernikahan. Bahwa gini, kalau misalnya Anda sudah mengalami KDRT, tapi Anda tidak mau bercerai demi anak, bayangkan kira-kira konsep cinta, pembelajaran cinta yang seperti apa sih yang anak-anak Anda terima. Gitu ya, bahwa kalau aku anak perempuan, aku lihat mamaku disiksa tapi dia juga tidak mau melakukan apa-apa, artinya mungkin kalau orang sayang emang boleh nyiksa. Nah, itu menyeramkan. Kedua, kalau dia anak laki-laki, dia akan berpikir gitu ya, misalnya, ayahku disiksa dan sebagainya. Oh memang kalau orang mencintai itu boleh ngomel, boleh mukul, boleh melakukan hal seperti ini. Nah hati-hati pembelajaran seperti apa yang akan kita berikan juga kepada anak. Dan saya juga sering bertanya kalau dalam konteks KDRT, kayak misalnya gini, kamu tidak mau pergi dari pernikahan seperti ini. Kalau anak kamu memiliki pasangan persis seperti kamu kelakuannya, atau adik kamu gitu, atau saudara kamu, atau teman baik kamu mengalami pasangan yang seperti ini, apa yang akan kamu katakan pada mereka? Nah biasanya mereka tuh akan agak sedikit, ya, saya nggak mau nih anak saya mendapat pasangan seperti saya nggak mau misalnya teman saya atau keluarga saya mendapatkan pasangan seperti saya. Nah kenapa kamu mau? Gitu ya, biasanya meskipun nggak akan semudah ini tentunya gitu ya, tapi setidaknya ini bisa menjadi langkah awal untuk keluar dari toxic relationship.